yang informasi akuntansi itu terdiri dari 5 subsistem yang seperti yang dinyatakan oleh Romney and Steinbach, ya kan? Apa itu subsistem SIA? Nah, siapa bisa menjawab? Ada berapa subsistem SIA? 5 tadi saya sebut. Nah, coba mungkin disebutkan Siti Hardianti Marpaung bisa mengetahui ya. Ya, subsistem SIA itu 5 tadi, coba disebutkan apa saja itu. Silakan. Siti Hardianti Marpaung. Tahu? Roy Satria, silakan. Pernah baca buku SIA? Pernah semuanya kan? Nah, di situ jelas gitu kan, ada yang namanya apa saja komponen dari SIA, apa saja subsistem dari SIA. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Mungkin Sari Ramadhani bisa menjelaskan. Yang pertama itu sistem pengeluaran, Pak. Yang lengkap ya, yang lengkap. Pak, yang pertama sistem pengeluaran. Apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Oh, yang pertama itu expenditure system, Pak. Yang kedua revenue system. Yang ketiga production system. Ya, coba teruskan. Yang ketiga production system, Pak. Ah, ya bagus. Terus? Keempat resource management system. Dan yang kelima general ledger and financial accounting. Ya, hampir sempurna ya. Nah, jadi yang namanya subsistem SIA atau juga komponen dari SIA, yang pertama itu adalah revenue cycle. Nah, itu ya, siklus pendapatan. Jadi jangan dulu sebut siklus pengeluaran ya. Yang pertama adalah revenue cycle, siklus pendapatan. Siklus pendapatan ada berapa subsistemnya? Revenue cycle ada berapa subsistemnya? Ya, subsistemnya ada 2. Yang pertama itu adalah sales system, dan yang kedua adalah cash receipt system, sistem penerimaan kas. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua itu adalah production cycle, ya kan, siklus produksi. Nah, itu. Yang ketiga itu adalah apa? Production cycle, siklus produksi. Nah, yang keempat apa? General financing cycle atau payroll cycle atau human resource cycle. Nah, itu ya. Yang kelima apa? General ledger and reporting system. Nah, itulah ya. Itu namanya subsistem SIA. Semua ahli SIA itu sudah sepakat, mulai dari Romney and Steinbach, Wilkinson, gitu kan. Kemudian Kendall and Kendall, semuanya sudah sepakat itu mengatakan subsistem SIA itu 5 itu. Nah, jadi bicara topik kita kali ini, kita berbicara mengenai yang namanya subsistem dari revenue, ya, siklus pendapatan. Siklus pendapatan itu bermula dari mana? Ya, bermula dari adanya SO, sales order. Ada orang pesan. Kalau nggak ada orang pesan, maka tidak terjadi itu siklus pendapatan. Tidak terjadi yang namanya penerimaan uang kas. Kalau nggak ada yang pesan. Ya, kalau nggak ada pelanggan, rugi, gitu kan. Ya, penerbangan apa ya kan? Kalau tanpa adanya pelanggan, maka pelanggan itu adalah raja ya. Bukan penjual adalah raja. Nah, itu jangan dibalik. Ya, pelanggan itulah raja. Ya, karena tanpa adanya pelanggan maka tidak akan ada collection. Ya, tidak akan ada yang namanya billing, ya kan? Tidak akan ada namanya shipping. Tidak akan ada namanya warehousing. Tidak akan ada namanya credit approval gitu ya. Makanya sekarang berlomba-lomba ya kan, perusahaan itu selalu memelihara data pelanggan. Ya kan, kalau nggak punya data pelanggan, mereka ya coba kita mau kirim barang ya kan pakai JNE. Ya kan, udah pernah ngirim. Ada nggak datanya di situ? Ada ya kan? Tahu dia. Oh, ini Pak Anu ya katanya. Udah ada catatannya. Mau kita datang ke rumah sakit Kolombia pun tahu ya kan? Padahal udah pernah cuman ngecek darah aja, golongan darah tahun 2005. Golongan darahnya O. Dari mana ngeceknya? Di rumah sakit Kolombia. Dulu gitu kan. Ketika dicek di sistem ada ya, memang ada. Ya itu semuanya adalah capturing that from customer. Ya, artinya menangkap data pelanggan ya. Maka jangan salah, jangan heran dulu Tokopedia ya kan, itu ada terjadi jual beli data pelanggan kan.
Malah sekarang data penduduk Indonesia ya kan, yang dikelola oleh BPJS beredar di luar negeri. Itu semuanya mau di apa gitu kan, mau calon pelanggan itu semua. Ya artinya kalau ada punya data ya mudah mempromosikan. Ya tinggal masukkan emailnya, tinggal kirim ke nomor HP ya, dengan satu detik masuk di data di 250 juta orang. Nah itu artinya ya apa gitu ya, data pelanggan itu penting. Nah, jadi data pelanggan itu dengan siklus pendapatan yang sangat ini, ya kan pada sistem basis komputer atau juga based on information system itu adalah sales order itu terjadi via 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 lisan verbal, via telepon, ya via permintaan resmi, via fax, via electronic data interchange. Ya, pertukaran data secara elektronik. Kita input di aplikasi, ya kan mau apa gitu kan, mau ngirim uang, ya kan mau ngirim uang, maka kita terjadi yang namanya FEDI, Financial Electronic Data Interchange. Pakai Mandiri Banking, pakai BCA Banking, pakai BNI Banking, itu semuanya adalah FEDI. Ya kan kita nggak perlu repot lagi ke ATM, tinggal kirim, bayar, uang kirimnya 8.000 terpotong di rekening. Nah itu menunjukkan adalah ya bahwasanya ya semuanya itu bisa EDI dan juga bisa FEDI. Nah, jadi dari sales order ada persetujuan, cek gudang, di gudang ada nggak barangnya. Kalau ada shipping kirim, ya kalau misalkan habis kirim tagih, ya habis tagih bayar. Ya bayarnya gimana? Bisa bayar cek, ya bisa bayar pertukaran data secara elektronik atau juga secara cash ya. Dan sales order di situ ya itu semuanya sekarang udah pakai basis web. Ya kan kalau kita mau pulang ke rumah naik Gojek gitu kan, isi dapat Gojeknya di mana diisi? Dari web ordernya, dari sistem Gojeknya kan, yang diinstal di aplikasi HP. Kalau nggak bisa kita naik manual ya kan. Ya berarti dalam hal ini sales order terjadi melalui apa? Web order. Ya web order itu dan juga persetujuan secara online dan juga secara otomatis. Ya kemudian juga warehouse and shipping ya, kemudian juga tagih, ya kemudian juga collecting, ya semuanya tanpa jumpa ya, tidak ketemu langsung dan sifatnya non tunai. Ya makanya sekarang ada namanya transaksi non tunai. Jadi transaksi non tunai itu bisa digital cash, nah itu ya, dan juga bisa electronic fund transfer. Nah ini semuanya terjadi pada saat ini. Ya kan artinya apa? Revolusi siklus pendapatan itu berubah, nggak sama ya kan dengan tahun 2010. Perusahaan itu sekarang siklus pendapatannya nggak sama ya dengan tahun 2010 atau 2015 yang lalu. Sekarang dengan 2015 beda banget gitu kan. Ya, artinya apa? Keterlibatan dari sistem elektronik ini besar gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat siklus daya hidup pelanggan gitu ya, itu grafiknya seperti ini. Kenapa dia grafiknya seperti ini? Ya karena dalam hal ini siklus masa hidup pelanggan itu ya masa pertumbuhan ya, dari masa zero, di bawah zero lagi ya, tumbuh ya, lalu turun. Nah maka dalam hal ini wajar saja gitu kan, bahwasanya ekspektasi pelanggan itu ya ada kalanya masa pasang surut ya, masa naik turun ya, jadi jangan selamanya ya. Makanya kenapa bagian marketing itu terus promosi kan, kenapa Pepsodent itu dia terus promosi padahal produknya udah terkenal. Nah itu ya. Ya kenapa misalkan Toyota itu terus promosi di TV atau di koran atau di mana gitu ya? Ya karena ya dalam hal ini brand image gitu ya, mengingatkan di benak pelanggan ya, bahwasanya produknya gitu kan itu ada, kalau secara teori gitu ya, ada mengalami pasang surut seperti ini. Ya supaya stabil maka promosi jalan terus gitu ya. Dan itu semuanya karena apa? Karena ada rantai nilai. Bagian pemasaran itu nggak bisa berdiri sendiri dia, nggak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Ya kalau nggak ada pelayanan purna jual, ya mustahil pemasaran itu berhasil. Bagian penjualan misalnya, bagian penjualan itu dia mustahil bisa sukses
kalau tidak ada purna jual. Udah capek-capek dia jual, ya tapi orang yang beli dikecewakan. Ya, maka dalam hal ini perlulah ada namanya jasa ya pelayanan purna jual, service after sale ya. Maka semuanya di sini, baik itu marketing, baik itu sales, ya baik itu service dan juga baik itu analitik, ya semuanya nggak jumpa langsung. Ya, antara penyedia jasa dengan penerima jasa itu udah melalui platform lain yang namanya e-selling, teleselling, channel sales, gitu ya. Kemudian juga e-service, customer service, analytics, gitu kan. Nah, itu semuanya membentuk yang namanya rantai nilai. Tanpa adanya rantai nilai ini, maka tidak bisa berjalan ya. Dan hubungan pelanggan, gitu ya. Jadi dalam hal ini ada pemodelan perilaku pelanggan, ada juga penilaian nilai pelanggan, ada penilaian portofolio pelanggan, ada siklus gaya hidup. Nah, jadi mulai dari analisa pelanggan, analisa pasaran, analisa penjualan ya, analisa jasa, analisa channel tadi, itu semuanya dianalisa ya. Nah, makanya perusahaan itu selalu evaluasi gitu ya. Nah, jadi bagaimana mungkin kalau misalnya perusahaan itu penuh intrik politik gitu kan? Nggak mungkin gitu kan? Bagaimana dia mau bisa menilai kepuasan pelanggan ya kalau semuanya semua sudah diatur gitu kan? Ya memang orientasinya adalah orientasi kepuasan pelanggan. Ya, maka bagaimana perusahaan itu menciptakan nilai bahwa hanya pelanggan itu harus puas ya maka lakukanlah yang namanya analisa ini, nah, ya, mengukurnya. Makanya kalau kita selalu menggunakan jasa gitu kan, jasa kirim uang nanti disurvei, ya tiba-tiba datang kuesionernya. Bagaimana pengirimannya, puas enggak ya? Jadi kalau enggak puas berarti nanti ketika kita bertransaksi lagi gitu kan, ya diusahakannya enggak di enggak di pending dan sebagainya. Karena pending itu penyebab enggak puas. Nah itu ya. Dan pelanggan di sini ya dalam pelaksanaannya diadopsi oleh namanya server ya. Nah, jadi peranan server itu yang mengelola e-commerce, yang mengelola aplikasi yang berinteraksi dengan pelanggan ya. Jadi ada SAP ya. Jadi SAP ya sesuai dengan topik kita yang pertemuan sebelumnya itu kan itu adalah aplikasi yang sifatnya ERP yang kelasnya adalah kelas upper ya atau juga kelas top ya sudah di atas ya. Nah, itu semuanya apa? Ya basis semuanya web. Nah, jadi tanpa ada web mustahil ini bisa jalan ya. Nah, jadi kalau sebenarnya kalau mau mensabotasi gitu kan, sebenarnya mudah sekali gitu kan. Sabotasi aja servernya. Kalau udah rusak servernya, maka semua data rusak. Ya, makanya kalau hacker itu masuk dia ke server perusahaan, gitu kan. Ngapain dia datang-datang langsung ke perusahaannya? Cukup masuk ke server, maka dapat data semua. Nah, ini yang terjadi sekarang ini, gitu kan. Makanya hacker sekarang pekerjaan yang apa juga, gitu ya. Pekerjaan yang ada, nyata pada saat ini. Karena ketergantungan manusia ya pada sistem itu juga interaksinya begitu juga sudah besar, gitu ya. Dan itu tadi, pusat interaksi, pusat layanan pembeli dan penjual, e-commerce ya. Apa itu e-commerce? E-commerce itu adalah hubungan antara pembeli dan penjual. Jadi tidak bertemu langsung pembeli dan penjual. Jadi melalui yang namanya elektronik, media elektronik ya. Dan interaksinya tersebut gitu ya, itu dibantu gitu ya oleh yang namanya web ini ya. Kemudian ya terjadinya penjualan tadi gitu ya, itu tidak lepas dari namanya keputusan. Nah, jadi keputusan menerima pesanan atau tidak dari pelanggan baru. Kalau dia pelanggan baru maka kita lakukan ya namanya credit report, financial statement, reference, payment history, semuanya dilihat ya. Semuanya dilihat dan juga keputusan yang diambil terakhir gitu ya. Dan kita lihat di sini bahwasanya sistem persetujuan kredit ya meliputi bisa berupa ERP sistem ya. Nah, jadi ERP bisa dilibatkan. Kemudian juga biro kredit ya, kemudian juga public information. Nah, ini juga bisa dilibatkan dalam hal menyetujui atau tidak menyetujui ya orang bisa kita jual kredit atau tidak gitu ya. Jadi semuanya tidak harus datang langsung ke rumahnya.
Ya, kalau dulu misalnya datang langsung kita ke rumahnya, kalau nggak ketemu orangnya, nggak dikabulkan. Sekarang nggak, gitu kan. Sekarang tidak. Ya cukup aja kita lihat histori, ya kemudian jejak-jejak sistemnya, ya jejak transaksinya. Ya makanya sekarang makin tumbuh subur ya kan, yang namanya bisnis fintech ya, financial technology. Kita pinjam uang ke bank, gitu kan, banknya nggak nampak entah di mana, gitu kan. Tapi dapat uang tiba-tiba masuk. Kalau uang 8 juta rupiah karena disetujui pinjaman, ya karena kita punya histori yang bagus. Nah, jadi makanya sekarang jagalah gitu kan, jagalah personal identitas gitu kan. Kalau kita pinjaman online, ya setidaknya jangan macet gitu ya, atau jangan lari malam. Ya karena itu semuanya akan merugikan ya, merugikan histori si pembeli ya, si nasabah yang bersangkutan. Ya karena semuanya udah by system. Nah, itu. Dan kurir ya itu bisa bergerak. Kenapa? Ya internet juga ya. Jadi peranan internet yang menginstruksikan kurir tersebut bergerak ya, dikirimkan barangnya. Jadi peranan web juga ikut menagih ya pada lembaga keuangan dan juga memberikan data dan juga melakukan penagihan ya. Dan dalam hal ini diterapkan juga pada B2C, business to customer, perusahaan dengan pelanggan atau juga perusahaan dengan perusahaan, business to business ya. Baik itu pelanggan dengan pelanggan atau juga pelanggan dengan bisnis, itu polanya adalah pola ya basis web juga. Nah, jadi web itu nggak akan mungkin bisa tinggal ya di era sekarang ini. Jadi kalau orang masih bicaranya manual ya semuanya digitalnya belum terjadi gitu ya. Jadi digital itu bisa terjadi apabila ya keterlibatan server satu ya, dan juga keterlibatan yang namanya web, internet ya. Nah, itu ya. Berikutnya, dan internet ya, internet post office ya di sini yang berhubungan dengan data penagihan dan juga data pembayarannya. Dan dalam hal ini peranan dari website ya itu memang menghubungkan ya antara peristiwa bisnis dengan pelanggannya ya. Begitu juga aplikasi penagihan ya. Jadi aplikasi penagihan juga bisa menghubungkan data pelanggan itu ke database pelanggan. Nah, jadi database pelanggan kapan mau ditagih, berapa ditagih, kapan muncul tagihannya, ya itu semuanya ya sudah bicara sistem ya, artificial intelligence semuanya. Jadi satu orang ya tinggal masukkan password dan keyword, semuanya udah tersistem seperti ini, gitu ya. Nah itu. Nah dan juga jenis-jenis transaksi ya, semuanya gitu tadi ya, tidak ada lagi ya bertemunya antara manusia ya dengan manusia ya, tapi manusia berinteraksi dengan sistemnya gitu ya. Apakah dengan di platform penagihan ya, di pelayanan jasa atau juga di kartu. Nah itu. Begitu juga data pelanggan ya. Nah ini data pelanggan dipelihara oleh perusahaan. Banyak perusahaan sekarang menganggap pentingnya data pelanggan ya, memelihara data pelanggan. Nah ini jadi mulai dari kotanya, nomor teleponnya ya, kemudian juga rekeningnya, tanggal lahirnya. Ya maka jangan heran tiba-tiba dapat email selamat ulang tahun dari PTA kan, yang dulu kita pernah bertransaksi kan. Selamat ulang tahun di emailnya. Ya kenapa? Ya karena di sistemnya ada data ini semuanya, dan itu semuanya ada notification ya yang menghubungkan ke pelanggan. Nah itu ya. Baik, silakan ada lagi. Ada yang mau kita diskusikan untuk sales system ini? Jadi kesimpulannya sales system ini itu terhubung ya antara data pelanggan ya dengan dengan sistem perusahaan yang ada gitu ya. Jadi data pelanggan tersebut bisa terhubung ya karena data tersebut dipelihara gitu ya, ada di dalam database perusahaan. Ya, silakan ada lagi yang mau kita diskusikan? Pak, izin bertanya ya Pak. Iya, silakan Saudari Lestari ya. Pak, dalam customer life cycle tadi kan Pak dia ada grafiknya menurun. Nah, ya.
misalnya untuk itu juga berlaku, grafiknya itu menurun untuk customer life cycle-nya, Pak. Ya, jadi kalau kita ingat pelajaran marketing gitu kan. Ya, jadi ada suatu masa ya di mana produk tersebut mulai dari fase balita gitu kan, fase daur ulang gitu kan, fase maturity. Nah, itu kan semuanya udah ada teorinya. Jadi bukan teori yang baru lagi itu ya. Artinya suatu produk itu pasti ada masanya. Ya kan? Ada masa fase kelahirannya dan ada pada fase discontinue-nya suatu produk. Nah, itu tadi. Jadi siklusnya itu tadi menunjukkan siklus yang diagramnya berupa diagram yang terdistribusi normal. Jadi ada terdistribusi pada saat tumbuh, ya, terdistribusi pada saat mengalami penurunan. Nah, itu dia. Teori pemasaran memang udah ada dari dulu itu. Nah, makanya selalu perusahaan itu ya berusaha mengiklankan terus produknya. Karena apa? Ya takut turun, ya takut mengalami fase penurunan sehingga tidak diminati kembali lagi oleh masyarakat. Ya. Ada lagi? Ya baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu saja lah ya.